teman-teman mau membuat video pembelajaran yang keren seperti ini, cocok untuk kelas daring selama pandemi ini. Sangat gampang dan pastinya gratis. Pakai Canva aja. Tonton sampai selesai ya, agar makin paham. Subscribe now. Baik teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Seperti biasa, kita bukakan alamat canva.com di browser. Nah, saya masih menggunakan Chrome. Karena kita akan membuat video pembelajaran, maka kita akan memilih video, kemudian klik bagian video. Nah, ini tampilannya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini sudah ada template ya. Templatenya banyak sekali, bisa dipilih salah satu yang nanti bisa kita edit-edit lagi. Misalnya ini. Nah, mau yang mana? Misalnya saya pilih yang ini dulu. Nah, nanti bagian gambar-gambar atau video ini kita bisa hapus atau sesuaikan ya. Bisa kita delete dulu. Kemudian ini untuk judul, misalnya judulnya adalah komputer. Kita klik 2 kali. Komputer dasar. Atau dasar-dasar komputer bisa ya. Kemudian di sini kan tadi ada foto atau video. Kita mau masukkan foto atau gambar atau video sesuai dengan komputer, bisa. Kita klik di elemen, kemudian cari komputer. Nah, di sini banyak sekali foto, grafik atau video terkait dengan komputer. Misalnya saya pakai ini. Nah, ini komputer, ini laptop ya. Saya cari yang komputer saja. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa masukkan ke frame tadi. Yang ini tadi ini kan frame sebenarnya ya, frame atau bingkai. Nah, untuk memasukkan video ini ke frame, kita tinggal seret. Nah, ini. Kita klik. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau misalnya teman-teman mau mengecilkan sedikit, kita coba diklik 2 kali. Kemudian, nah ini posisi ya. Nah, seperti ini bisa digeser-geser. Nah, apa seperti itu. Klik 2 kali lagi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian misalnya diisi nama gurunya, misalnya ya. Kita klik teks. Kemudian isi saja salah satu di sini dipakai. Misalnya ini teksnya, namanya, nama guru misalnya. Nah, ini nama saya. Kemudian bisa diganti warna ya, warna fontnya ada di sini. Nah, misalnya seperti itu. Mungkin hurufnya ditebalkan, di bold bisa, atau ganti huruf juga bisa, seperti biasa ya. Nah, seperti itu. Oke. Ini sudah jadi. Nah, kalau misalnya warna kuning, teman-teman tidak suka warna kuning, ganti warna biru misalnya. Nah, ini ada. Kita ganti saja warna biru seperti itu. Nah, seperti itu, atau warna yang lain. Ya, terserah kreasi dan seni teman-teman masing-masing ya. Misalnya saya pakai ini tapi warna tulisan saya ganti menjadi kuning. Lihat ini. Nah, berarti tampilan slide pertama atau pitch pertama ini sudah selesai. Kita coba animasikan. Kita lihat bagaimana animasinya. Nah, seperti ini. Nah, yang bergerak hanya video di sini dan bintang-bintang ini ya. Nah, kita misalnya mau menggerakkan
tulisan komputer dasar dan nama ini. Berarti kita kan harus menambahkan animasi pada tulisan ini. Nah, caranya adalah teman-teman klik bagian komputer ini tulisannya, kemudian kita isi animasi. Nah, animasinya macam-macam seperti ini. Nah, misalnya ini seperti efek mesin ketik, apa seperti itu. Kemudian ini juga misalnya kayak gitu atau gini. Nah, ini namanya sebentar, belum diklik. Nah, ini ya, kita kembali ke animasi. Nah, ini anggaplah seperti itu contohnya ya. Ini juga bagian yang berwarna pink ini kita bisa animasikan juga. Nah, seperti ini. Kemudian yang warna biru dongker ini pun kita bisa animasikan. Ini sama seperti tadi. Nah, misalnya kayak gitu. Ya, anggaplah seperti itu ya. Nah, ketika kita animasikan seperti ini. Nah, sudah. Nah, tadi ini waktunya adalah 10 detik. Ini ya, baru slide 1 sudah 10 detik. Nah, kalau misalnya terlalu lama, ini mungkin terjadi karena videonya ini terlalu lama. Teman-teman mau meng-cut bisa ya dengan cara bagian sini. Nah, ini yang membuat lama ini adalah video ini, karena bawaan dari video di Canva itu tadi memang 10 detik. Nah, teman-teman bisa potong. Misalnya kita butuh openingnya hanya 6 detik misalnya kayak gitu. Kita klik down. Nah, kemudian ini sudah berkurang menjadi 6 detik. Ya. Itu sudah. Nah, berarti untuk halaman pertama kita sudah. Kemudian kita bisa lanjut ke halaman kedua, add page. Nah, kemudian atau teman-teman bisa mengcopy page ini bisa ya dengan cara ini. Nah, ada duplikat page. Kalau teman-teman duplikat page, nanti halaman yang sama akan double dia ya, 2 kali. Coba. Nah, seperti ini. Jadi sama. Teman-teman bisa edit yang ini, ganti-ganti bisa. Atau kalau teman-teman nggak suka ini, di delete saja. Kita kembali ke template tadi. Nah, ini template yang masih tadi ya. Misalnya saya pakai template yang ini sekarang. Nah, ini sudah ke template kedua, halaman kedua. Kemudian teman-teman mau masukkan apa di materi kedua ini, materi di page kedua. Misalnya ya, saya sudah menyiapkan pengertian komputer. Ya, saya gini ya, pengertian. Nah, ini masalah isinya nanti teman-teman bisa sesuaikan ya. Nah, ini tadi ada teks yang tergrup ya. Nah, teman-teman bisa pisahkan atau ungroup ya, seperti ini. Nah, di sini bisa diketikkan misalnya pengertian komputer. Nah, misalnya kayak gitu. Kemudian bagian ini kita pastekan. Ini saya hilangkan. Kemudian kita atur supaya tulisannya terlihat atau terbaca dengan jelas. Ya, kalau kurang besar kita bisa besarkan. Nah, seperti ini ya. Komputer adalah serangkaian mesin kayak gitu ya. Nah, ini kan tidak cocok karena ini masih bayi ya, sementara kita tentang komputer. Maka teman-teman kembali ke elemen, kemudian cari komputer tadi. Mungkin sekarang tidak video ya, tapi foto saja atau grafik gitu ya. Kalau grafik ini mungkin gambar-gambar seperti ini ya. Nah, misalnya kayak gini, ini saya mau masukkan. Nah, ini foto ini tadi masih ada di frame ini bingkai ya. Ini bingkainya seperti bulatan seperti ini. Kalau teman-teman mau menggunakan bingkai ini bisa tinggal tarik aja ke bingkai seperti di slide pertama, atau teman-teman mau ganti frame-nya tidak bulat sekarang ya. Nah,
berarti teman-teman ke elemen, kemudian cari frame. Nah, ketikkan frame. Nah, ini frame ya, frame. Nah, ini bentuk frame-frame yang sudah disiapkan oleh Canva. Misalnya ada kotak, ada seperti ini. Terserah teman-teman mau yang mana. Nah, misalnya saya coba yang lonjong sekarang, yang ini ya. Saya tidak menggunakan yang bulat sekali, yang ini saya hapus. Nah, teman-teman nanti memasukkan gambar ini ke sini ya. Sebentar, salah ya. Oh, ini nggak bisa ya, ini mungkin gambarnya tidak bisa masuk ke frame. Kita coba cari gambar lain yang tentang komputer tadi. Komputer, misalnya ini deh misalnya ya. Nah, seperti ini ya, ini baru bisa, ini bisa. Nah, ini nggak bisa, mungkin ini bisa tetap kita pakai, tapi misalnya ini jadi latar belakang, kita posisikan dia di bawah tapi agak redup. Nah, ini caranya transparansinya dikurangin, nah, kemudian dibesarkan misalnya seperti ini. Nah, ini, nah seperti ini bisa, atau di sini gitu ya, jadi background ya, bisa seperti itu. Nah, tapi ini kan masih di atas sebenarnya, masih menutupi tulisan. Nah, caranya untuk membawa dia ke bawah adalah dengan cara bisa teman-teman ini klik tiga ini ya, atau posisi ya, posisi. Nah, ini send to back. Nah, berarti dia sekarang sudah ada di bawah. Nah, ini kalau misalnya kurang terbaca, mungkin kita ganti tulisannya menjadi seperti ini atau kuning gitu ya, atau mungkin warnanya ini agak kita ganti saja dulu. Sebentar. Nah, ini warna ini kita jadikan biru. Nah, seperti ini kan bisa. Ini mungkin terlalu pekat, redupkan lagi, bisa seperti ini. Oke, sudah bisa. Kemudian ini, nah kemudian caranya tetap sama ya, kita bisa menganimasikan satu-satu, bisa ini, atau teman-teman bisa animasikan langsung seluruh page-nya ya. Nah, ketika teman-teman animasikan page animation, maka satu halaman ini akan teranimasikan. Nah, seperti ini maksudnya. Ya. Ya. Nah, contohnya inilah. Oke. Sudah ya. Saya anggap sudah, nanti teman-teman bisa kreasikan. Nah, ini durasinya 5,2 detik. Kalau teman-teman mau merubah atau menambah, misalnya karena ini ada penjelasan mungkin agak lama gitu ya, ditambahin aja, digeser ke sini misalnya 10 detik. Oke. Ya. Jadi ini tadi sekitar berapa tadi? 6 detik, ini 10 detik. Nah, sekarang baru 16 detik. Kalau kita coba play, maka seperti ini hasilnya. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Ya. Atau mungkin kurang menarik ya, tulisannya kurang animasinya, di edit, dianimasikan lagi. Nah, kayak gini ya. Bisa. Oke, sudah. Saya coba tambahkan satu lagi ya, halaman. Nah, halaman ini mungkin kita kembali ke template. Yang mana sekarang? Ini misalnya. Oke. Ini seperti tadi, kita delete saja. Kita tetap pakai itu. Kemudian penjelasannya, nah ini komponen komputer misalnya ya. Kita copy. Kemudian di sini kembali kita ungroup,
Ini kita delete saja. Nah, di sini kita pastekan. Mungkin komponen komputernya kita cut, pindah ke sini. Ya, sudah. Kecilkan, atau yang merah ini kita besarkan. Nah, gini bisa. Kita naikkan. Sebentar. Agak naik ya, supaya ada tempat untuk yang ini. Ini dibesarkan hurufnya. Oke, sudah. Oke, ini hardware. Nah, bisa juga lewat sini ya, membesar kecilkannya. Komponen komputernya itu ada hardware, software, brainware. Nah, di sini apa? Nah, ini kita carikan lagi gambar komputer yang sesuai ya. Atau grafik tadi, atau all ya, atau di sini. Ini deh misalnya ya, atau ini bisa. Atau kalau teman-teman tidak perlu frame karena ini sudah tanpa latar belakang, bisa di delete aja framenya ini ya. Berarti teman-teman tinggal masukkan ini saja. Ya, ini digeser-geser, bintangnya mungkin dipindahkan. Ini warna juga masih bisa diedit-edit ya. Nah, saya sama seperti ini. Oke, sudah. Nah, sekarang kita animasikan lagi. Animasikan page saja ya, biar cepat ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Nah, ini juga waktunya bisa ditarik di sini bisa, atau di sini juga bisa. Oke, sudah. Oke, maka ketika kita klik akan menyatu dari slide pertama atau page pertama sampai page 3. Nah, saya contohkan sampai 3 page ini saja biar lebih cepat. Kita coba lihat dulu preview. Oke. Nah, seperti itu. Pengertian komputer. Komputer adalah ya. Nah, ini slide ketiga. Oke, bagus kan teman-teman? Nah, pertanyaannya sekarang adalah, ini kan masih sepi. Bisa nggak diisi latar belakang suara gitu ya? Atau musik misalnya, biar nggak sepi-sepi amat? Tentu bisa. Kita pilih audio. Untuk latar belakang musik ya, background, kita masukkan atau dengan cara audio, klik audio. Misalnya teman-teman bisa mencari komputer gitu ya. Mungkin ada sound-sound yang sesuai dengan komputer. Nah, ini kita tes dulu. Nah, kayak gitu. Atau musik ya, teknologi gitu ya misalnya ya. Nah, kita coba dulu cek. Nah, anggap saja ini ya. Nah, ini saya tarik tadi. Saya tarik seperti ini. Kita sesuaikan sampai di mana. Ya, seperti ini jadinya. Oke. Ini sudah ada musiknya. Nah, untuk musik kita bisa klik. Kemudian ini kalau misalnya terlalu besar volumenya, bisa kita kecilkan. Nah, misalnya kecil saja dulu ya. Kayak gini.
Kenapa dikecilkan? Karena maksud saya nanti akan kita ada suara kita ya, voice kita akan terekam di sini. Nah, ini sebagai background saja. Jadi musik itu tidak usah terlalu besar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara memasukkan suara kita ke dalam presentasi ini. Nah, caranya ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah teman-teman rekam dulu suaranya di HP misalnya ya, di HP rekam voice, kemudian nanti upload di upload media. Jadi upload seperti ini, cari musiknya di mana ditempatkan tadi. Atau ada cara kedua, yaitu record yourself. Jadi record yourself itu nanti kita langsung merekam dan suara kita akan ada di sini. Ya, saya hari ini akan mencontohkan cara yang kedua ini. Oke. Nah, yang pertama kita perlukan adalah tentunya ada mic ya, mikrofon yang terhubung ke perangkat komputer atau laptop kita ini. Kemudian biasanya ada kamera juga ya. Nah, kita coba record yourself. Kita coba lihatkan hasilnya seperti apa. Oke. Kemudian kita record. Nah, ini. Halo teman-teman. Misalnya kita rubah ya. Halo anak-anak, jumpa lagi di pembelajaran online. Hari ini kita akan belajar tentang komputer dasar atau dasar-dasar komputer. Nah, ini adalah video rekaman suara ya. Halo teman-teman. Misalnya kita rubah ya. Halo anak-anak, jumpa lagi di... Nah, coba perhatikan. Ini kita save dulu ya. Kita save dulu. Kemudian dia akan ada di sini. Nah, ini. Halo teman-teman. Nah, ini kan ada yang salah tadi ya. Kata-kata saya ini ada yang salah. Nah, teman-teman jangan khawatir. Kita bisa edit. Nah, bagian sini. Misalnya kita rubah ya. Halo anak-anak, jumpa lagi di pembelajaran online hari. Nah, akan belajar tentang komputer dasar atau dasar-dasar komputer. Nah, ini. Nah, bagian sini tadi kan salah. Nah, kita coba ya sampai di mana salahnya tadi. Halo teman-teman. Misalnya kita rubah ya. Halo anak-anak. Mungkin sampai di sana ya. Nah, kita tarik saja di sini. Coba. Halo anak-anak, jumpa lagi di pembelajaran online. Hari ini kita akan belajar tentang komputer dasar atau dasar-dasar komputer. Oke, kalau sudah, halo anak-anak, kita down saja. Pembelajaran online hari ini kita akan belajar tentang komputer. Nah, pertanyaannya adalah ini kan suaranya ada dan videonya kelihatan ya, wajah saya kelihatan di sini. Agar ini tidak kelihatan, hanya suara saja kelihatan, maka ada beberapa teknik caranya ya. Ini disembunyikan, dikecilkan, disembunyikan di bawah bisa. Atau yang paling gampang adalah teman-teman bisa mengurangi transparansinya. Jadi video ini ditransparankan gitu ya, dinolkan saja. Jadi dia akan hilang. Hanya suaranya saja yang terdengar. Nah, kita coba ya. Dan ini aktifnya di slide 1 atau di page 1. Halo anak-anak, jumpa lagi di pembelajaran online. Hari ini kita akan belajar tentang komputer dasar atau dasar-dasar komputer. Nah, seperti itu kan? Nah, kemudian untuk yang slide kedua, kita rekam lagi. Misalnya, rekam, record yourself lagi. Nah, ini kita mulai. Kita coba ya. 3, 2, 1. Pengertian komputer. Komputer adalah serangkaian mesin elektronik yang terdiri dari jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Nah, itu rekamannya. Kita kembali save. Nah, kita coba. Pengertian komputer. Komputer adalah serangkaian mesin elektronik yang terdiri dari jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti.
Nah, oke ya, sudah ya, pas ya. Kita transparansikan lagi. Oke. Yang ketiga, satu lagi ya, sama seperti tadi, upload yourself. Secara garis besar, Secara garis besar, komponen komputer dapat dibagi tiga, yaitu hardware, software, dan brainware. Nah, ini kita skip lagi. Tadi ada yang salah lagi ya. Tidak apa-apa, kita potong saja ya. Secara garis besar, ini ya caranya. Nah, ini ya, di mana tadi itu? Secara garis besar, komponen komputer dapat dibagi tiga, yaitu sekitar sini. Secara garis besar, komponen komputer dapat dibagi tiga, yaitu hardware, software, dan brainware. Dan secara garis besar, komponen komputer. Sudah, kita kembali transparansikan 0. Nah, maka semua slide ini atau semua page ini, semua halaman ini sudah ada suara dan sudah ada backsoundnya kalau tidak salah tadi ya. Kita coba tes saja. Ini 35 detik ya semuanya. Halo anak-anak, jumpa lagi di pembelajaran online. Hari ini kita akan belajar tentang komputer dasar atau dasar-dasar komputer. Pengertian komputer. Komputer adalah serangkaian mesin elektronik yang terdiri dari jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Secara garis besar, komponen komputer dapat dibagi tiga, yaitu hardware, software, dan brainware. Nah, oke ya, sudah ya, kita close dulu. Nah, tadi kayaknya suara musiknya kurang. Nah, kita tambahkan sampai di sini. Oke, sudah. Nah, setelah jadi, anggaplah seperti ini. Nanti teman-teman bisa menambahkan page atau slide selanjutnya ya. Caranya sama saja seperti tadi. Kita tes lagi sekali. Karena tadi musiknya nggak jelas. Jumpa lagi di pembelajaran online. Hari ini kita akan belajar tentang komputer dasar atau dasar-dasar komputer. Pengertian komputer. Komputer adalah serangkaian mesin elektronik yang terdiri dari jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Secara garis besar, komponen komputer dapat dibagi tiga, yaitu hardware, software, dan brainware. Oke, sudah ya, seperti itu. Close. Nah, nanti tinggal disambung. Misalnya saya tambahkan tapi ada tulisan bersambung gitu ya. Bersambung. Nah, anggaplah seperti itu. Nah, sekarang tinggal teman-teman download. Cara downloadnya adalah klik di bagian tanda panah turun ini, kemudian ada MP4 video ya. Nah, kemudian ini namanya anak komputer, kemudian saya download. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, masalah mendownload ini tergantung komputer atau laptop teman-teman kecepatannya dan tergantung juga banyak tidaknya file yang kita download. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai downloadannya. Dia akan ada di sini di downloadan ya. Atau kita lihat saja langsung di downloadnya ya. Bagian download kita cari tadi namanya filenya tadi komputer ya. Komputer. Nah, ini dia. Kita klik kanan. Misalnya open with Windows Media Player. Halo anak-anak, jumpa lagi di pembelajaran online. Hari ini kita akan belajar tentang komputer dasar atau dasar-dasar komputer. Pengertian komputer. Komputer adalah serangkaian mesin elektronik yang terdiri dari jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Secara garis besar, komponen komputer dapat dibagi tiga, yaitu hardware, software, dan brainware.
Oke teman-teman, itu tadi tutorial bagaimana cara membuat video pembelajaran menggunakan Canva. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran dan kritik, silakan sampaikan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan ke sosial media atau ke teman-teman yang lain sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.